3 kan? Ya. Oke, jadi di sini kita harus kenal kembali, sebelum ke PMN kita harus kenal kembali tentang lingkup kekayaan negara dipisahkan. Tentunya untuk memisahkan kekayaan negara itu kan dari APBN dipisahkan untuk ke entitas lain kayak BUMN atau investasi pemerintah yang lain. Tapi ingat, nggak semua investasi pemerintah itu kekayaan negara. Nah, lingkup kekayaan negara dipisahkan tuh ada PMN, restrukturisasi, privatisasi, terus pembinaan dan pengawasan, sama peratausahaan dan pelaporan. Nah, PMN itu sendiri itu tuh penyertaan modal negara. Nanti penyertaan modal negara itu ada di pendirian, penambahan, atau pengurangan gitu. Nanti dijelasin di slide selanjutnya. Nah, tentunya ketika kekayaan negara, kita udah ngasih PMN ke suatu entitas, kita harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi, walaupun itu udah dipisahkan, tentunya harus tetap kita bina dan kita awas gitu. Nah, di sini kita membina dan mengawasnya tuh melalui RUPS dan SOP. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, RUPS kita itu, pemerintah itu diwakili sama Menteri BUMN. Nah, selain itu ada juga tuh BUMN yang pembinaan dan pengawasannya itu di bawah Menteri Keuangan. Nah, ada 5, tapi aku lupa, nggak hafal. Ada SMI, SMF, apalagi pokoknya ada 5. Nah, itu tuh pembinaan dan pengawasannya itu dipegang sama Menteri Keuangan. Jadi ada Menteri BUMN sama Menteri Keuangan di situ RUPS-nya. Terus peratausahaan dan pelaporan, nanti di setiap akhir periode pastinya ada pelaporan, terus peratausasahaan. Peratausahaan ini kita dapat di TM 12. Aku baru dapat tadi pagi sih, soalnya utang gitu pertemuannya. Jadi baru tadi pagi dapatnya. Jadi peratausahaan tuh kayak lebih ke dokumen-dokumennya harus diupdate, gitu-gitu deh pokoknya. Nah, di pelaporan itu nanti ada SAIP. Contoh dokumennya tuh ada dibagikan di kelasku. Nanti mungkin aku bisa minta PJ di kelasku untuk upload di Drive. Nah, SAIP itu sistem akuntansi investasi pemerintah. Jadi kayak laporan gitu. Banyak deh pokok isinya, ratusan halaman. Terus laporan PMN dan perubahannya, kan PMN itu kan bisa bertambah, bisa berkurang, jadi perlu dilaporkan. Nah, selain itu ada kejadian, kalau Bu Intan tuh bilangnya kejadian insidental gitu. Nah, kejadian insidental tuh terdiri dari 3 ini, PMN, restrukturisasi, sama privatisasi. Nah, nanti BUMN itu atau entitas KND itu bisa aja sewaktu-waktu dilakukan restrukturisasi. Maksudnya bukan sewaktu-waktu sih. Soalnya emang restrukturisasi itu emang harus selalu perlu dilakukan gitu. Nggak cuma buat entitas yang udah sakit, tapi kita yang kayak masih sehat tetap harus melakukan restrukturisasi biar bisa tetap bertahan gitu. Nah, tentunya untuk melakukan itu perlu ada kajian, persetujuan, monitoring, atau kayak pengawasan apakah berjalan dengan baik atau enggak. Terus ada akuisisi merger. Nah, ini kita nanti bahas di pertemuan lupa. Akuisisi merger tuh 10 kalau nggak salah. Terus ada privatisasi. Privatisasi itu menjual saham pemerintah ke sektor privat. Nah, aku kecepatan nggak sih jelasinnya? Enggak. Nah, terus lanjut ya. Alhamdulillah. Lanjut ke penyertaan modal negara, PMN. Nah, pengertiannya sendiri itu adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN atau persalinan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. Dikelola secara korporasi, berarti secara perusahaan mereka kan gitu deh. Nah, dari pengertian
ini kan tadi dari APBN. Nah, kalau dari APBN itu dapat berupa dana segar, bisa juga proyek yang dibiayai APBN, terus bisa juga dari piutang negara. Itu tuh kayak konversi, misalnya BUMN tuh ada hutang ke kita. Nah, kayak udah nggak usah bayar piutang itu, dijadiin aja apa sih kepemilikan dari negara gitu. Jadi nanti saham negara bertambah di BUMN itu. Terus ada aset negara. Aset negara ini bisa berupa BMN. Terus penetapan cadangan perusahaan. Nah, kapitalisasi cadangan itu dari retained earning. Nah, terus di sini juga ada bilang dari sumber lain. Nah, kalau sumber lainnya itu dari keuntungan revaluasi aset. Nah, kan kalau revaluasi aset itu nilai asetnya kan bertambah. Nah, kalau di sisi aset bertambah, otomatis kan di sisi kiri, kanan apa kiri sih? Kanan. Ekuitas sama liabilitasnya kan nambah. Nah, tentunya kalau asetnya nambah, berarti di ekuitasnya nambah kan. Nah, itu bisa sebagai bentuk PMN pemerintah juga, bisa disebut bentuk gitu. Nah, sama agio saham. Agio saham tuh kayak apa ya? Nilai sahamnya naik gitu. Nah, itu bisa jadi bentuk PMN juga. Jadi PMN dulu tuh nggak melulu tentang kayak BUMN dikasih uang, enggak. Tapi bisa dalam bentuk lain gitu. Nah, untuk apa? Bisa untuk saat pendirian, bisa juga penyertaan modal pada PT atau PT yang belum ada saham pemerintah dalamnya, sama bisa juga penambahan PMN pada BUMN atau perseroan terbatas yang dalamnya udah ada saham milik negara. Nah, tujuannya itu tentunya kan pasti ada alasan kan pemerintah tuh kenapa ngasih PMN ke BUMN atau PT tersebut. Bisa jadi untuk memperbaiki struktur permodalan. Nah, bisa juga untuk meningkatkan kapasitas usaha. Ini mulai pindah. Lanjut. Nah, ini tadi lingkup PMN, ada pendirian. Nah, tadi itu berarti artinya pemerintah melakukan penyertaan modal itu dalam rangka pendirian BUMN atau PT. Nah, itu tuh diusulkan oleh Kementerian Keuangan, terus dikaji sama-sama sama Menteri BUMN dan Menteri Teknis. Menteri Teknis ini bisa kementerian lain apabila BUMN atau PT-nya itu berkaitan sama kementerian itu. Nah, terus bisa juga penambahan. Jadi penambahan itu misalnya dulunya kita tuh udah ada saham di sana. Misalnya di mana ya? Kita Indonesia punya saham di mana sih? Aku nggak hafal BUMN. Misalnya aja nih ya, aku nggak tahu benar. Misalnya di PT Garuda Indonesia kan misalnya kita tuh udah ada saham di sana. Terus kita nambahin lagi nih penyertaan modal. Nah, itu PMN-nya berartinya ditambah gitu. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, sama penyelamatan perekonomian nasional. Terus ada pengurangan. Nah, pengurangan ini juga diusulkan oleh Kementerian Keuangan kepada Presiden berdasarkan hasil kajian bersama. Mungkin ya udah gitu deh, kayaknya mungkin ada tujuan dikurangin, mungkin udah bagus atau gimana. Bisa juga kayak pemerintah kalau ke situ terus kayaknya rugi terus, jadi mungkin dikurangin PMN-nya. Dan tentunya berarti kepemilikan pemerintah di situ juga bisa aja berkurang. Nah, penjualan saham milik negara pada persero atau PT bisa dalam bentuk pengalihan aset dari BUMN yang tadi ke BUMN yang baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, artinya dikembalikan lagi ke APBN. Bisa dalam bentuk pemisahan BUMN menjadi anak BUMN menjadi BUMN, sama restrukturisasi perusahaan, sama kuasi reorganisasi.
Nah, terus ini kita ke tata cara PMN. Nah, setiap perderitaan modal negara dalam pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang bersumber dari APBN ditetapkan oleh PP. Nah, jadi untuk memisahkan sejumlah uang atau bentuk-bentuk yang lainnya tadi, itu perlu ditetapkan dengan PP. PP itu peraturan pemerintah kan. Nah, terus kalau penambahan pengurangan juga perlu ditetapkan dengan PP itu peraturan presiden atau pemerintah sih? Iya benar, peraturan pemerintah. Oh ya, berarti sama ya, peraturan pemerintah. Nah, sumbernya ya tadi udah disebutin. Nah, ini tadi bisa BMN, bisa piutang, bisa milik negara, atau aset negara lainnya. Nah, rencana penambahan pengurangan ini bisa dari inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN, atau Menteri Teknis. Nah, ini chart flow-nya. Nah, jadi kalau Bu Intan ngajarinnya bacanya tuh kayak gini. Kalau yang bentuknya kayak gini itu dokumen. Ada lengkung-lengkungannya itu dokumen, tapi kalau ini tuh prosesnya. Jadi kan tadi udah dibilang, kalau usulan PMN itu diusulkan sendiri oleh Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Nah, diusulkannya ke siapa? Ke Menteri Keuangan. Nah, untuk mengusulkan itu tentunya perlu kajian aspek hukum, bisnis plan, dan rencana penggunaan dana. Dananya tuh untuk apa? PMN itu tuh untuk apa nantinya? Nah, itu diusulkan ke Menteri Keuangan. Terus nanti Menteri Keuangan mengkaji lagi gitu. Nah, terus ada koordinasi pengkajian. Nah, nanti menghasilkan usulan PMN. Nah, PMN itu nanti dikasih ke Presiden. Presiden kasih DPR. Nah, kenapa kita di sini apa sih melibatkan DPR? Karena kalau di siklus APBN itu kan memang kita bahasnya sama DPR kan, butuh persetujuan DPR juga. Nah, ini kan juga memisahkan dari APBN, jadi memang butuh persetujuan DPR gitu. Nanti usulan PMN itu kalau disetujui itu tuh dimasukin ke RUU APBN. Nanti UU APBN yang ditetapkan jadilah UU APBN, nanti dikasih lagi ke Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan nyusun rencana peraturan pemerintah. Nanti dikasih ke Presiden, terus Presiden ngeluarin nih peraturan pemerintah tentang PMN, terus penerbitan DIPA. Nah, nanti udah DIPA-nya terbit, PMN-nya dicairin, gitu. Ribet. Nah, ini baru PMN dari dana segar. Jadi kayak tiap bentuknya itu prosesnya agak beda-beda. Tadi kan ini tuh disebutin. Nah, terus ada lagi dari barang milik negara. Nah, dari barang milik negara ini ada dua. Ada yang BMN yang memang untuk PMN, ada yang BMN tuh nggak direncanakan untuk PMN. Nah, jadi kalau misalnya emang direncanain sebagai PMN itu sama kayak Menteri Teknis mengusulkan ke Kementerian Keuangan, ini tuh ke Menteri BUMN-nya cuman bentuknya tembusan aja gitu. Tapi tujuannya memang ke Kementerian Keuangan. Terus nanti dilakukan penelitian-penelitian dan sebagainya, disusunlah rencana peraturan pemerintah, nanti dikasih ke Presiden netapin, nerbitin peraturan pemerintah, terus udah deh serah terima BMN-nya ke antara pemerintah dan BUMN. Terus, oh ya, si Menteri Keuangan ini juga sebenarnya bisa minta itu kajian juga dalam dia meneliti dan segala macam, dia bisa minta bantu, bisa berkoordinasi gitu sama Menteri BUMN. Terus yang tidak, dia tuh BMN, tapi nggak dibuat untuk PMN, tapi tiba-tiba kayaknya ini kita PMN aja deh gitu.
Nah, itu sama, cuman bedanya nanti yang namanya BMN tuh kan oh iya, tadi ini kan nggak ada apa sih berkaitan sama APBN karena emang PMN-nya itu BMN-nya itu dari awal emang udah direncanakan untuk PMN, jadi nggak perlu DPR. Nah, ini yang perlu persetujuan DPR karena kalau di peraturan nggak tahu ya, di peraturan ini tuh Bu Intan kemarin bilang dicek lagi ke peraturan yang baru soalnya BMN itu kan ada peraturan yang 2020, aku lupa nomornya. Astagfirullah, udah mau UAS. Nah, itu tuh kayak ada perubahan gitu kan. Nah, jadi kayak siapa tahu di sini berubah. Jadi diperhatiin aja lagi yang 10 miliar sampai 100 miliar sama lebih besar dari 100 miliar. Nah, jadi alurnya tuh sama, cuma bedanya kalau tanah dan bangunannya itu lebih besar dari 100 miliar itu perlu persetujuan dari DPR. Nanti kalau DPR udah setuju, baru dibuat RPP PMN, terus presiden nerbitin, terus serah terima gitu. Nah, ini kalau dari piutang negara, sama sih cara bacanya. Tapi dari Menteri Keuangan, misalnya dia setuju untuk mengkonversi piutang, terus diusulkan ke presiden, terus usulannya dikasih ke DPR, kalau disetujui, ada alokasi dana dalam RUU APBN, terus ditetapkan, jadi deh UU APBN, terus sini penyusunan RPP, DIPAP, terus pencairan. Ini dulu, terus ini. Kan piutang kan masuk ke APBN. Jadi perlu persetujuan DPR lagi. Nah, ini kalau secara umum. Ini sebenarnya sama kayak di slide awal sih. Kayak tujuannya tuh kenapa kita melakukan PMN itu memperbaiki struktur permodalan sama meningkatkan kapasitas usaha. Nah, ketika ini berdua tercapai nih. Nah, makanya si BUMN tersebut atau PT tersebut ada added value lebih baik lah gitu. Nah, iya ini juga. Nggak harus ke yang apa sih yang udah sakit gitu permasalahan. Tapi bisa juga untuk BUMN yang kinerja baik. Nah, kalau dia kinerja baik kan, ya kalau kita kasih modal, otomatis kita juga bakal dapat return yang bagus juga. Jadi nggak ada salahnya ngasih PMN ke BUMN yang sehat juga. Nah, kalau di pertemuan ini, aku tuh dikasih tugas sama Bu Intan. Jadi ini tuh ada hubungannya lagi sama Mankeu, manajemen keuangan. Nah, kami di sini waktu itu, ibunya suruh menganalisis laporan keuangan dari BUMN, tapi terserah, tapi nggak boleh sama. Nah, jadi 5 tahun sebelum dikasih PMN, sama sesudah dikasih PMN. Nah, analisisnya itu menggunakan rasio keuangan. Ingat gak sih dulu kita pernah belajar yang rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, sama satunya solvabilitas. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ulang lagi materi itu, takutnya ya gitu sih. Ibunya kan ya gitu, nggak boleh. Pokoknya mungkin bisa dipelajari lagi. Ya, ada yang ngomong nggak sih tadi? Enggak, kayaknya kepencet. Oh iya. Nah gitu guys. Jadi mungkin bisa diulang rasio keuangan. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak aku lanjut ke restrukturisasi dan privatisasi. Susah banget ini.
Bentar. Nah, ini kekecilan nggak sih? Restrukturisasi dan privatisasi. Itu bagian dari lingkup KND tadi. Jadi secara garis besar restrukturisasi itu ya memperbaiki gitu sih. Namanya restrukturisasi, menata kembali struktur yang ada di perusahaan, tujuannya untuk memperbaiki sesuatu. Tapi kata Ibu, sebenarnya nggak melulu ketika perusahaan itu udah sakit baru direstrukturisasi. Kita tuh harus emang selalu melakukan ini sih. Nah, sama privatisasi. Privatisasi itu kayak menjual kepemilikan pemerintah, jadi BUMN itu jadi dijual sahamnya untuk privat gitu, untuk orang-orang. Menuju proses privat, pokoknya gitu, dilepas menjadi kepemilikan privat atau swasta. Nah, kita bakal belajar mekanismenya, udah gitu deh. Gitu. Nah, definisinya sendiri itu upaya dalam rangka penyehatan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, memperbaiki kondisi internal. Ini nanti ada restrukturisasi internal, ada juga restrukturisasi sektoral. Tapi intinya dua-duanya itu tentunya tujuannya untuk meningkatkan kinerja sama nilai perusahaan. Tujuannya biar beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Pokoknya yang baik-baik lah. Terus tujuannya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya bagus, tentunya nilai perusahaannya bagus gak sih? Misalnya, kan kalau kita di Mankeu itu belajar menilai sebuah perusahaan tuh kayak cash flow-nya gitu, di present value kan gitu. Itu deh. Memberi manfaat berupa dividen dan pajak pada negara. Nah, tentunya ini juga. Kalau perusahaannya bagus, dividennya juga kayak ada terus gak sih, nggak rugi. Kalau rugi kan nggak bisa bagiin dividen kan. Nah, kalau untung kan banyak tuh. Retain earning, bisa retain, dia juga bisa retain kan untuk mengembangkan usahanya juga. Bisa juga membagikan dividen. Terus menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Terus memudahkan pelaksanaan privatisasi. Nah, ini tuh misalnya perusahaannya udah bagus, kayak dilepas ya juga nggak apa-apa gitu. Justru bisa bikin perusahaan itu lebih bersaing lagi gitu. Nggak di bawah kita. Kadang kan kalau perusahaan itu kayak misalnya BUMN, kayak di bawah negara, jadi dia kayak kinerjanya kurang gitu. Ya, gitulah. Nah, restrukturisasi itu memperhatikan kayak harus ada prinsip. Jadi jangan sampai cost untuk restrukturisasi itu lebih besar daripada manfaat yang akan kita dapatkan nanti. Jadi pemerintah juga sebenarnya pilih-pilih gitu mau merestrukturisasi. Misal memang udah nggak sehat banget perusahaannya, biayanya besar untuk merestrukturisasi BUMN tersebut, tapi hasilnya juga nanti enggak gimana juga. Jadi mending ya dipertimbangkan kembali sih. Terus, nah ini tadi ada yang sektoral sama restrukturisasi perusahaan atau internal. Kalau restrukturisasi sektoral itu lebih ke mempersiapkan bagaimana BUMN tersebut dapat bersaing.
Nah, kalau perusahaan itu internal itu lebih ke SDM-nya, bisnisnya, terus apa bisnis proses, terus apa ya, birokrasinya biar lebih apa sih biar lebih nggak ribet gitu. Terus nah itu untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal. Ini metode restrukturisasi sektoral. Jadi biar bisa bersaing, memisahkan segmen-segmen dalam sektoral untuk mengurangi integrasi vertikal sektor, meningkatkan kompetisi. Nah, aku nggak ngerti sih ini maksudnya apa. Terus introduksi persaingan dari industri substitusi, terus pemasok lain dalam sektor yang sama. Kalau ada yang sama kan berarti kita harus bersaing. Peningkatan persaingan pasar, demonopolisasi melalui regulasi. Jadi mungkin ada sektor yang kayak apa ya, kayak listrik kan satu aja kan. Nah, mungkin biar bisa bersiap-siap nanti misal ada persaing baru gitu di demonopolisasi, jadi dia bisa bersaing. Terus restrukturisasi internal itu mencakup keuangan, organisasi atau manajemen, operasional, sistem dan prosedur. Kalau keuangan itu gimana sih kita meningkatkan revenue, terus kebijakan dividennya gimana, sama privatisasi atau merger itu masuk ke dalam restrukturisasi keuangan. Terus operasional itu penjualan aset, anak perusahaan, akuisisi, divestasi atau konsolidasi. Terus ada organisasi dan manajemen. Nah, tentunya ini penting sih merestrukturisasi SDM yang ada di sana, karena kalau yang lainnya kita lakukan tapi di sana apa bahasanya bobrok lah gitu, isinya nggak ada yang benar. Jadi kayak gitu deh. Jadi perlu strukturisasi, terus sistem dan prosedur, penerapan informasi teknologi, tata kelola, dan standar operasi prosedur. Nah ini kan, soalnya apa ya, masalah yang sering terjadi dan sangat klasik, ada konflik of interest itu sendiri di dalam organisasi. Nah, tujuan restrukturisasi ini nggak cuma untuk perusahaannya doang. Maksudnya ya gitu, nggak melulu tentang uang, tapi juga bisa ke customer-nya. Misalnya perusahaan itu bagus, pelanggan kan dapat pelayanan yang baik, produk yang bagus dan sebagainya dan sebagainya. Terus pegawainya juga bisa dapat gaji yang lumayan. Terus karena perusahaannya bagus ya, jadi dia bisa going concern. Nah, jadi kemungkinan PHK itu kecil gitu. Terus buat shareholder-nya tentu kalau kita punya saham di sana bisa ya dapatin dividen. Produksinya juga bagus, development, pengembangan, ada inovasi-inovasi baru, terus project gitu deh. Oh, komisaris minta di Zoom. Bentar ya. Terus ada pedoman restrukturisasi. Nah, jadi itu ada tahapan. Ini tuh saran tahapan. Maksudnya apa sih yang harus diperbaiki terlebih dahulu gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahap 1 itu yang paling utama, restrukturisasi manajemen dan sumber daya manusia. Nah, yang aku bilang tadi, orang-orang yang ada di dalam itu harus
diseleksi bener-bener gitu loh, jangan sampai ada orang-orang yang kayak mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan umum gitu. Pokoknya yang bagus-bagus lah, integritas dan lain-lain. Terus yang kedua, restrukturisasi operasional dan proses bisnis. Nah, itu kayak proses bisnisnya gimana, menciptakan inovasi baru, terus regulasinya juga dipermudah dan segala macam. Nah, tahap ketiga yang terakhir baru restrukturisasi keuangan. Jadi kalau misalnya 1, 2 udah oke, baru kita ke keuangan tadi. Karena misalnya kita lakuin keuangan dulu, baru yang lain itu kayak misalnya di dalam perusahaan itu masih ada SDM yang ya kayak gitu. Nah, kayak percuma aja nggak sih kayak benerin keuangannya. Nanti uangnya malah di itu lagi. Gitu deh, nggak usah disebut. Terus, nah, keseluruhan tahapan restrukturisasi harus dijalankan sebagai paket restrukturisasi secara utuh. Jadi ini harus dilakuin secara utuh, tapi misalnya ini udah bisa langsung ke sini. Tapi harus dicek lagi sih apakah udah benar. Yang 2 ini udah. Terus restrukturisasi keuangan. Namun tetap, nah iya balik lagi ke tadi, apa, cost tadi. Misalnya biayanya lebih besar daripada hasil yang nanti bakal kita dapetin, ya untuk apa juga percuma. Terus proses gitu, dan tidak berlarut-larut. Rencana dengan baik sehingga tidak berlarut-larut. Jadi harus terencana dengan baik biar berjalan dengan lancar. Nah, ini contoh restrukturisasi. PT MNA itu yang direstrukturisasi ke karyawan. Berarti tadi restrukturisasi internal kan? Internal di bagian organisasi atau manajemen. Terus ada juga progres PKPU. Dan yang lain. Sekarang privatisasi. Oh iya, ini teman-teman kalau ada yang mau nambahin bilang aja, soalnya itu aku tuh pas belajar ini ibunya kayak ada ngasih contoh PPT lain, jadi privatisasi ini belum dibahas, harusnya ada kelas tambahan, tapi sampai sekarang belum ada kelas tambahan. Nah, jadi privatisasi itu pengertiannya penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Mungkin ini pemerintah mau apa ya, biar masyarakatnya investasi. Kalau investasi meningkat, nah nanti hubungannya ke ekonomi makro. Yang lain aja yang bahas, aku nggak tahu. Terus meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Nah, tentunya kalau misalnya perusahaan itu kayak udah dilepas gitu, biasanya akan lebih baik. Karena kenapa? Kan akan investor baru yang beli sahamnya itu. Nah, tentunya ada investor baru, ada ide-ide baru, ada inovasi baru nanti dalam RUPS. Jadi, nggak pemerintah doang kan yang megang. Terus tujuannya apa? Tujuannya tadi, meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero. Kepemilikan saham itu kan nggak cuman kayak ya udah beli saham, tapi kan nanti juga ada rapat gitu, kalau bentuknya PT. Oh ya, tapi privatisasi ini bolehnya itu PT. BUMN yang bentuk PT, kalau Perum nggak boleh. Kalau kata Pak Hendro di record kelas 401. Nah, prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Ini itulah. Nah, maksud privatisasi itu diulang-ulang lagi ya. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha ekonomi makro dan kapasitas pasar. Ya tentunya itu sih, maksudnya pasti yang baik-baik, tapi nggak semua, maksudnya misalnya kita melakukan privatisasi sebuah BUMN, tapi mungkin nggak semua maksud ini tercapai, mungkin adalah 1, 2 gitu. Nah, terus manfaat privatisasi itu nggak cuma buat negara, tapi bisa buat perseronya sendiri dan juga masyarakat. Kalau negara itu memperkuat pasar modal, terus sumber APBN, kenapa ada? Karena ketika kita privatisasi itu kan kita menjual saham. Nah, kalau misalnya jual kan dapat uang kan, uangnya itu balik lagi ke APBN, jadi pendapatan kita. Terus perbaikan iklim investasi, pengembangan sektor real. Terus mempercepat penerapan GCG. Apa sih GCG lupa? Good apa? Pernah gitu. Pokoknya governance. Iya. Itu deh. Terus sumber dana baru untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, itu kan dijual. Kalau nanti itu privatisasi itu ada 2 cara, ada dengan saham lama atau saham baru. Nah, kalau saham baru kan dia dapat tambahan modal lagi. Nah, terus privatisasi melalui strategic sale diharapkan ada pengembangan pasar, ahli teknologi, dan networking. Terus untuk masyarakat apa? Tadi lagi memperluas kepemilikan, pertumbuhan perusahaan akan menciptakan lapangan kerja. Ya, kalau perusahaannya bertumbuh, pasti akan membutuhkan SDM. Terus memperbaiki kualitas jasa dan produk, terus peningkatan partisipasi kontrol masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya invest di sana, bisa kan mengontrol melalui RUPS. Tapi tergantung lagi sih, kepemilikannya berapa. Kalau kecil juga kayaknya nggak terlalu ngaruh. Terus kriteria investasi, privatisasi. Tadi itu kan nggak semuanya. Nah, terus yang berbentuk PT juga nggak bisa semuanya. Itu tuh industri sektor usahanya kompetitif, sama industri atau sektor usahanya yang unsur teknologinya cepat berubah. Kalau Pak Hendro itu nyontohinnya bank. Terus ini persero yang tidak dapat diprivatisasi. Itu persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. Nggak tahu contohnya apa. Tapi intinya itu. Terus persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini contohnya PT Dirgantara Indonesia. Terus persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apa ya? PLN kali ya? Terus persero yang bergerak di bidang sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi sumber daya. Mungkin Pertamina kali ya? Nah, iya benar kan, Pertamina. Terus ini. Nah, metode privatisasi itu ada 3. Jadi kita bisa menjualnya di saham melalui IPO atau penerbitan obligasi dan efek yang bersifat ekuitas. Itu tuh
mengikuti ketentuan pasar modal. Nah, kalau mau mengikuti ketentuan pasar modal itu berarti perseronya tuh harus udah terdaftar di bursa. Terus ada cara kedua, langsung kepada investor, ini nggak melalui ketentuan pasar modal, jadi langsung ke investor, ke mitra strategis, atau kepada investor lainnya yang termasuk financial investor. Nah, ini tuh dilakukan kalau perseronya itu belum terdaftar di bursa. Jadi, ya ada dua opsi ini. Terus yang ketiga bisa dengan manajemen atau karyawan. Jadi kita jualnya ke manajemen atau ke karyawannya yang bersangkutan. Nah, dalam hal direksi dan atau karyawan tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham, maka maka penawaran dalam direksi dan atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka. Kalau nggak mampu banget gitu. Nah, terus ini tadi bisa dengan saham baru atau dengan saham lama. Nah, kalau saham baru itu tuh nanti hasilnya masuk ke kas persero dan mengakibatkan dilusi saham pemerintah. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, kalau saham baru misalnya saham yang beredar itu 10.000, terus mau melakukan privatisasi, dilakukan penerbitan saham baru 10.000 lagi, jadi 20.000. Dulu yang 10.000 ini pemerintah punya 50%. 50%. Berarti punyanya 5.000, tapi karena nambah 10.000, totalnya kan 20.000 nih, 20.000. Nah, tapi kan pemerintah punya 5.000, berarti berkurang dong. Berarti pemerintah punyanya bukan 50% lagi, tapi 25%. Nah, itu dilusi saham. Jadi, ya kepemilikan pemerintah berkurang. Jadi nggak 50% lagi, tapi 25%. Nah, hasil penjualan saham baru tadi masuknya ke kas persero. Nah, tapi kalau nanti kita jualnya tuh saham yang lama, saham yang udah beredar, nah nanti hasil penjualannya itu masuk ke APBN. Terus, tata cara. Jadi ada pihak-pihak untuk melakukan privatisasi itu ada Menteri BUMN sendiri, ada Menteri Keuangan, ada juga Menko Perekonomian selaku Komite Privatisasi. Jadi Menteri BUMN itu tiap tahun menetapkan PTP. PTP itu program tahunan privatisasi. Terus dia dikasih arahan sama komite, dikasih rekomendasi juga ke rekomendasi Menteri Keuangan. Nah, nanti dibahas. Jadi penetapan PTP itu nanti dibahas sama DPR RI di Komisi 6 dan Komisi 11. Nah, misal di setuju, langsung ditetapkan PP. Habis itu pelaksanaan privatisasi, kurang lebih kayak gitu. Tapi mungkin misalnya kurang paham, bisa nonton yang Pak Hendro kali ya. Soalnya aku juga ini referensinya Pak Hendro, soalnya Bu Intan belum jelasin. Nah, ini dulu kita pernah melakukan privatisasi. Nah, BNI tadi kan kata Bapak, yang boleh tuh kayak bank, Jasa Marga, Wijaya Karya, terus BTPN dengan IPO. IPO tuh berarti tadi melewati ketentuan pasar modal. Terus, dan yang lainnya. Selesai. Privatisasi sama restrukturisasi selesai. Nah, ini materi terakhir. Akuisisi dan merger. Jujur ini PPT-nya bahasa Inggris. Bentar, mana sih? Dan ada beberapa slide yang aku juga kurang paham. Bentar ya, guys. Kelihatan nggak?
Udah kan? Udah kan, Kak. Oke, makasih. Jadi tuh sebenarnya materi ini tuh berkaitan juga sama materi manajemen keuangan tentang penilaian. Yang dulu ada apa tuh forecasting, free cash flow gitu-gitu deh, discounted gitu-gitu pokoknya. Tapi aku langsung ke itu aja ya, ke bahasan utama, merger dan akuisisi. Nah, tadi tuh fungsi materi yang tadi, materi itu saat kita ingin mengakuisisi atau merger itu kan kita membeli suatu perusahaan. Nah, bagaimana kita membeli perusahaan itu enggak over value gitu, enggak ketinggian, jadi kita menilai perusahaan tersebut. Nah, jadi merger dan akuisisi. Oke, di materi yang ini tuh kita sudut pandangnya bukan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah itu nanti di TM 10. Ya, 10, pokoknya yang holding, aku lupa deh. Yang holding, nah itu udah menerapkan prinsip-prinsip pemerintah gitu. Pokoknya sudut pandangnya dari pemerintah. Nah, kalau merger, kalau yang di sini itu tuh kayak materi dasar kita untuk lanjut ke holding. Jadi ini dari sisi perusahaan. Nah, bukunya kan juga buku umum gitu. Nah, jadi merger dan akuisisi itu salah satu upaya di mana sebuah perusahaan dapat survive gitu. Dan berkembang sambil lihat catatan. Terus tentunya dalam melakukan merger dan akuisisi itu ada alasan-alasan gitu. Motivasi. Yang pertama, economic scales. Jadi biar bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih besar. Terus improving target management. Misalnya sama ini target manajemennya tuh kayak cuman profit, tapi harusnya tuh bisa lebih dari itu gitu. Bisa dengan misalnya tujuannya itu mau profit, tapi diiringi sama memperluas pangsa pasar gitu. Jadi enggak pokoknya menambah ada inovasi baru gitu. Nah, terus combining complementary research. Jadi misalnya perusahaan kita nih jago di bidang research and development. Nah, perusahaan satunya lagi jago di bidang marketing atau sales gitu. Nah, kita tuh bisa merger atau mengakuisisi perusahaan yang satunya itu dengan kita kerjasama buat kita lebih baik gitu. Jadi menyatukan kekuatan, saling melengkapi. Nah, terus capturing tax benefit. Kalau ini nggak terlalu dibahas, soalnya kata Ibu tuh tentunya pajak di tiap negara kan beda-beda. Dan kita kan nanti juga pada dasarnya mau melihat dari sisi pemerintah, jadi ini nggak dibahas. Terus providing low cost financing to target. Terus creating value to restructuring and breakups. Pokoknya nambah, ada membuat perusahaan yang baru itu ada nilai tambah. Terus menghasilkan market yang baru, meningkatkan produk gitu deh. Apa sih market trends? Kayak gitu sih, nggak tahu artinya ya Allah. Terus diversifikasi. Nah, contohnya tuh kalau di buku ini tuh DuPont dan Danisco itu tuh mendiversifikasi produk mereka. Jadi kalau misalnya sepatu ya, misalnya Nike dan Adidas, aku nggak tahu juga sih. Misalnya Adidas itu lebih ke pasarnya ke anak-anak atau remaja. Nah, misalnya Nike itu lebih ke misalnya ya ke orang tua gitu. Nah, jadi dia mendiversifikasi produknya. Terus, nah ini contohnya tuh DuPont sama Danisco, mereka tuh merger. Nah, motivasi mereka tuh biar research-nya dilakukan kayak mengurangi research
and development dari salah satu. Jadi kalau digabung itu bakal, kan mereka tuh di bidang yang sama gitu. Jadi kalau mereka bersatu, ya nggak ada, ya sama-sama lah gitu. Terus mengkombinasikan kekuatan. Nah, si DuPont itu kekuatannya di biomass processing. Kalau Danisco itu, dan microbe engineering. Kalau Danisco itu kekuatannya di manufacturing enzyme. Nah, terus si Danisco ini jago juga dalam penjualan. Nah, terus gimana caranya menentukan harga? Oh ya, sebelumnya aku lupa. Jadi akuisisi dan merger itu ya nanti kita pada dasarnya membeli perusahaan. Nah, kalau merger itu digabung, jadi 2 perusahaan bergabung jadi 2, tapi kalau akuisisi itu nanti salah satunya jadi anak perusahaan. Itu perbedaannya kalau aku tanya ibu. Tapi ibunya juga bilang sebenarnya nggak terlalu prosesnya nggak terlalu beda gitu. Tapi paling bedanya itu kalau merger itu gabung, kalau akuisisi itu nanti ada yang jadi anak perusahaan. Nah, kalau nanti yang kita bahas di pertemuan yang holding itu, nah holding itu lebih ke akuisisi. Nah, merger itu bisa jadi nama baru atau bisa namanya disatuin. Kayak DuPont sama Danisco ini kan jadi DuPont Danisco gitu. Ya, akuisisi itu jadi nama yang mau akuisisi. Jadi yang mau akuisisi itu nanti jadi induk. Nah, nanti yang diakuisisi itu jadi anaknya gitu. Benar banget. Nah, terus gimana caranya? Salah satu yang populer itu membandingkan transaksi yang sama. Jadi konsepnya tuh kayak PAP gitu loh. Membandingkan data pasar. Tapi susah kan? Karena sebenarnya transaksi itu nggak ada yang benar-benar mirip. Jadi sangat susah gitu. Terus karena keinginan untuk mengakuisisi tadi, tentunya harga saham yang mau kita beli itu nggak mungkin bakal sama dengan harga pasar. Karena kan kita punya keinginan. Otomatis yang mau kita beli itu masang harga gitu. Masang harga, nggak mungkin dia mau jual sama kayak harga pasar, pasti lebih tinggi gitu. Nah, itulah kesusahan kalau pakai metode yang ini. Comparison of similar transaction. Nah, ini cara lainnya. Cara lainnya tuh pakai earning multiples. Jadi kita forecasting earnings, kita bandingkan ketika merger sama tanpa merger itu gimana earnings-nya. Terus kita tentuin itu price earning. Apa sih kemungkinan price earning-nya, terus ini keterbatasannya. Jadi kalau apa sih price earnings multiple itu fokusnya tuh lebih ke earning growth. Padahal sesuai tujuan mergers dan akuisisi itu nggak selalu tentang uang sih. Maksudnya bisa aja kayak apa ya tadi contohnya, kayak ini diversifikasi tentang pasar sama combining ini complementary research. Jadi keterbatasannya itu, kalau ini tuh fokusnya tentang keuangan. Padahal sebenarnya merger dan akuisisi itu nggak selalu gitu, nggak selalu tentang keuangan. Terus ada juga caranya discounted abnormal profit or cash flow. Jadi ini prinsipnya kayak FCF forecasting FCF dulu yang Mankeu. Yang pertama kita forecast, aku juga udah lupa sih, pokoknya dulu tuh cari free cash flow, nanti di di present value kan gitu. Nah, menghitung discount rate, nah discount rate-nya itu nanti buat
mempresent value-kannya. Nah, tapi yang dicari discount rate ini setelah akuisisinya, bukan sebelum. Terus dilengkapi juga dengan sensitivity analysis. Yaitu kayak misalnya gitu, pokoknya itu deh yang dulu tuh. Apa aku, ya Allah. Terus cash tender offer. Nah, yang dilakukan DuPont tuh, yang beli siapa sih DuPont? Iya, yang dilakukan DuPont itu dia belinya pakai cash. Jadi, nah ini sih slide yang nggak terlalu aku paham. Jadi dia tuh beli sahamnya itu lebih besar 29% dari harga pasar. Nah, tapi emang biasanya kalau orang mengakuisisi itu 25% di atas. Nah, karena gini, kalau aku pahaminya tuh karena 29% itu maksudnya nggak terlalu tinggi lah dari 25% itu. Jadi ada sinyal negatif yang didapat dari pemegang sahamnya si DuPont. Nah, jadi stock price DuPont itu jatuh jadi 1,5% karena ini apa sih, kayak ada ketidakpastian gitu. Maksudnya kayaknya ketika mengakuisisi ini kedepannya nggak terlalu bagus atau gimana gitu. Pokoknya gitu deh. Mungkin kalian bisa nonton ikut ibu yang di drive kelas aku pertemuan 10 tentang ini. Menit nggak lupa deh menitnya berapa. Aku agak susah nangkep bagian yang ini. Nah, apa cara kita membayar kalau ketika kita membeli suatu perusahaan, cara kita membayar tuh bisa mempengaruhi, dapat memberikan pengaruh yang beda-beda. Nah, kalau DuPont sama Danisco itu, DuPont kan bayarnya pakai cash. Jadi nggak terlalu berpengaruh sama yang satunya, siapa? Danisco. Tapi gini, kalau misalnya pakai saham, itu bisa aja menghasilkan sinyal yang negatif ke shareholdernya Danisco. Karena tentunya kepemilikan mereka berkurang. Kayak konsep delusi kepemilikan pemerintah. Jadi misalnya menerbitkan saham baru, itu kan jadinya kepemilikan mereka persennya berkurang gitu loh. Terus ini misalnya kalau kita beli suatu perusahaan dengan hutang, dia akan besar financial leverage-nya karena kita menerbitkan debt finance. Terus juga ada pengaruh asymmetric information di sini. Adanya misinterpretasi antara manajemen sama itu shareholder. Gitulah, ini tadi akan menimbulkan sinyal bisa positif, bisa negatif, tergantung yang ditangkap sama itu sih, sama shareholdernya. Ini materinya membingungkan sekali. Terus apa ya? Nggak dibahas. Ya, iya. Nanti juga gara-gara kita membeli itu ada cost yang timbul karena pemindahan saham. Tapi kalau misalnya cash nggak ada. Kalau pemindahan saham itu apa ya contoh cost-nya? Aku lupa catat. Kayak aduh, maaf ya guys, lupa banget. Pokoknya ada cost lah saat pemindahan saham itu, gitu. Enggak ada di sini.
Nah, terus akan terjadi juga misalnya yang beli perusahaan yang mau mengakuisisi itu nggak cuma kita sendiri. Jadi bisa jadi perusahaan lain ngebidnya lebih tinggi. Terus tentunya target manajemen, maksudnya manajemen si perusahaan yang mau kita beli ini, tentunya dia takut kehilangan pekerjaan mereka. Ya, karena kan digabung. Misalnya gabung ya, bisa jadi mereka takut kehilangan pekerjaan mereka. Terus bisa ada juga dengan antitrust and security issue. Jadi pemegang saham itu kayak nggak percaya, masa sih ini bakal baik ke depannya. Paling cuman, ya ini sih prasangka buruknya yang dicontohkan Ibu. Paling cuma manajemennya janjian biar kayak gini. Ini aku udah nggak tahu lagi. Mungkin ada yang mau nambahin? Nah, kalian mungkin di apa? Ya pokoknya misalnya ada yang mau nambahin gitu, boleh banget. Aku kayaknya udah sampai sini sih. Oke guys, aku mampunya cuma 3 pertemuan, yang holding, yang penatausahaan, itu penatausahaan aku baru dapat, yang holding aku belum sempat ngulang, jadi takutnya yang ini aja, yang materi ketiga ini aku ngulangnya juga, apa ya, belum terlalu gimana gitu, belum terlalu menangkap. Ya, jadi mungkin sekian. Kok aku dirindam sih? Ya, oke. Mungkin segitu aja dari aku, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Ini mutiara dosennya Pak Hendra ya? Bukan, aku Bu Intan, cuman Oh, ngambil referensi dari Pak Hendro juga, soalnya ada materi yang belum Bu Intan jelasin. oke. Mungkin Iqbal mau nambahin nggak yang diajarin Pak Ubed? Di, oh enggak, oke. Buat Guys, di kelasnya Pak Ubed itu kebanyakan kita bahasnya pakai jurnal. Jadi lebih ke penelitian secara real gitu mungkin. Terus apa ya? Yang mungkin yang itu privatisasi sama restrukturisasi itu kan awalnya pas Indonesia ngalamin, ini aku tambahin dikit ya buat nggak apa ya. nggak apa-apa, boleh banget. Nah, itu pas itu kan kita ngalamin Krismon, terus salah satu mandat yang dikasih IMF itu harus melakukan privatisasi BUMN. Biar apa? Biar ada kepemilikan masyarakat di situ. Biar social controlnya, government controlnya bisa lebih kuat. Terus untuk privatisasi sama restrukturisasi itu secara umum dilakukan restrukturisasi dulu, restrukturisasi dulu, lupa aku apa ya, pokoknya ya nggak sih, direstrukturisasi dulu baru diprivatisasi kan, Restrukturisasi dulu. Iya, benar. istilahnya harus di, Soalnya tujuannya, ya lanjutin aja. iya lanjut aja. Soalnya Tadi tujuannya kan, emang dibenerin dulu biar bisa dijual gitu kan, istilahnya kayak kita mau menjelaskan sesuatu kita harus membagusin dulunya itu kan. Terus untuk efektivitas profit realisasi kemarin kelasku 404 itu ada beberapa jurnal. Kebetulan kelompokku dapat yang efektivitas privatisasi BUMN yang bank sama non bank, dan ternyata jawabannya itu sebagian besar tidak efektif, dan itu ada banyak alasannya. Jadi mungkin itu praktikal banget sih. Jadi itu buat tambahin aja. Terus buat yang terakhir yang materi dari Palepo itu Bapak Ubednya bilang kalau memang itu banyak hitungannya, tapi katanya kata beliau santai aja. Itu present value biasa kan sebenarnya. cuman Oh. bahasanya kayak banyak-banyak jenisnya gitu loh. Benar, benar, benar.
sama rasio-rasionya banyak, terus dijabarinnya juga beda lebih dalam. Bapaknya bilang kalau bisa dibikin cheat sheet aja. Begitu teman-teman. Terus apa ya? Soalnya mau menambahkan atau Menteri BUMN Kosovo, Dewan Komisaris. Iya, boleh nih Menteri BUMN kasih pencerahan tambahan. Dosennya siapa BTW? Sama-sama ini. Oh, sama Pak Hmm, Ubed juga. Kalau yang dari Pak Hendro gimana? Latihan, ada nggak ngasih latihan atau apa gitu? Komang nih anak Pak Hendro, salah. Oh iya, Pasti Komang lagi rapat. tadi yang Valiku dibuat apa, Bang? Pagi siapa? Disuruh buat cheat sheet, soalnya buat rasio-rasionya. Beliau bilang Oh, menyarankan seperti itu. mantap sih, kalau boleh. Boleh lah nanti cheat sheet. Kayak roe-roa gitu kan. Gitu. Mm. Mungkin ada lagi yang ingin, kalau ada bagi pun. Kelasku itu minggu sekarang masih pertemuan 12. Aku juga masih utang 2. Jadi Ini 13, 14. itu stop record dulu ya, kayaknya bahasanya sensitif.